Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis L, kita namai garis L di sini ya, terhadap lingkaran L itu merupakan posisi sebuah garis lurus yang persamaan garis lurusnya dinyatakan Y sama dengan MX plus N terhadap suatu lingkaran yang persamaannya bisa menjadi bentuk E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau lingkaran sebagai bentuk umum. Seperti yang kita pelajari kemarin, kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran juga dibedakan menjadi 3 kondisi. 3 kondisi itu adalah garis memotong lingkaran di 2 titik, atau garis menyinggung lingkaran. Garis menyinggung lingkaran itu disebut juga memotong lingkaran pada 1 titik, serta garis tidak memotong lingkaran. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kedudukan garis menyinggung lingkaran di 1 titik, atau memotong lingkaran itu di 1 titik. Sedangkan kedudukan yang ini adalah garis memotong lingkaran di 2 titik. Sedangkan yang ketiga, ini menyatakan kedudukan garis dan lingkaran tidak berpotongan maupun bersinggungan. Kedudukan garis terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan cara, ada 2 cara di sini, yaitu yang pertama mensubstitusikan persamaan garis L ke dalam persamaan lingkaran, sehingga diperoleh nanti persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk ini, kemudian kita hitung nilai D-nya, nilai diskriminannya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nanti jika D-nya misalkan bernilai 5, berarti menyatakan bahwa D lebih dari 0. 5 itu lebih dari 0. Maka dinyatakan bahwa garis L itu memotong lingkaran di 2 titik. Tetapi kalau D-nya misalkan nanti ketemu sama dengan negatif 7, maka dinyatakan bahwa D-nya itu kurang dari 0. Sehingga dapat dilihat bahwa garis L itu tidak memotong lingkaran. Sedangkan kalau nilai D-nya nanti sama dengan 0, maka garis L dinyatakan menyinggung lingkaran L. Jadi, untuk mengetahui posisi garis dan lingkaran, dapat kita lihat dari nilai D-nya. Nilai D-nya dari mana? Dari mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, sehingga akan didapatkan persamaan kuadrat. Nah, setelah ketemu persamaan kuadrat, baru kita cari nilai D-nya. Setelah ketemu nilai D-nya, kita dapat menentukan kedudukan garis dengan lingkarannya. Akan tidak memotongkah, atau akan menyinggungkah, atau akan memotong lingkaran di 2 titik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan cara membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran L, membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran L terhadap garis L dengan jari-jari lingkaran. Jadi nanti kita akan mencari jarak titik pusat lingkaran L terhadap garis L, dan akan kita bandingkan dengan panjangnya jari-jari lingkaran itu. Nah, untuk menentukan jarak titik pusat lingkaran terhadap garis,
Berarti kita harus mengetahui rumus jarak titik ke garis. Kalau jarak titik ke garis kemarin dirumuskan menggunakan rumus ini. Siapa AP plus BQ plus R-nya? AP plus BQ plus R-nya dari sini. Ini adalah persamaan garis. Kemudian AB-nya ini adalah absis dan ordinat dari titik pusat lingkaran. AX plus BY plus R, ruas kanannya 0 ya, ruas kanannya 0, ruas kirinya di copy, ditaruh sini, dipastekan ke sini, X dan Y-nya diganti A dan B. Kemudian diakarkan koordinat dari X kuadrat ditambah koordinat dari Y kuadrat. Ya. Kemudian setelah kita tahu nilainya, nilai D-nya ini kita bandingkan dengan R-nya tadi, jari-jari lingkarannya. Ketika D-nya lebih besar dari R, maka garis L itu tidak memotong lingkaran L. Jika D-nya sama dengan R, maka garis L itu menyatakan menyinggung lingkaran L. Dan jika D-nya kurang dari R, maka garis L itu memotong lingkaran di 2 titik. Perhatikan gambar ini. Nah, ini jarak titik terhadap garis. Ini jarak titik terhadap garis. Nah, ini ya. Ini jaraknya, dan jarak ini namanya jarak pasti tegak lurus terhadap garisnya. Ini tegak lurus. Nah, ternyata ketika menyinggung lingkaran, jarak titik pusat lingkaran terhadap garis singgungnya itu sama dengan jari-jarinya. Sama dengan jari-jarinya. Nah, ketika ini kita lihat jaraknya titik pusat terhadap garis itu ini. Nah, sedangkan jari-jarinya yang ini lebih panjang kan? Jari-jarinya lebih panjang daripada jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis. Kalau yang ini terlihat bahwa jaraknya sekian, lebih panjang daripada jari-jari lingkarannya yang sekian. Lebih panjang. Maka kalau jaraknya lebih panjang, berarti garis ini terletak di luar lingkaran atau tidak memotong lingkaran. Gitu ya penjelasannya. Kemudian contohnya, diketahui garis L-nya itu, lingkarannya itu, tunjukkan bahwa garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Nah, bagaimana cara menunjukkan garis memotong lingkaran di 2 titik? Ya, yang pertama kita substitusikan dulu garis L ke lingkaran. Cara mensubstitusikannya, ubah menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Jadi X-nya sendirian di sebelah kiri atau Y-nya yang sendirian di sebelah kiri. Kalau persamaannya seperti ini, terlihat bahwa lebih mudah kalau kita buat X-nya yang sendirian di sebelah kiri. Nah, setelah itu kita substitusikan ke lingkaran. Setiap ketemu X, kita ganti dengan min 7Y min 10. Y-nya tetap, X-nya diganti min 7Y min 10.
Y-nya yang ini tetap. Nah, seperti ini. Kemudian dikuadratkan, diproses, sehingga kita dapatkan bentuk paling sederhana, Y kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Dari bentuk persamaan kuadrat ini, selanjutnya kita cari nilai D-nya. Diskriminan tadi rumusnya B kuadrat min 4 AC. B-nya koordinatnya koefisien Y 3, A-nya 1, koefisien dari Y kuadrat, C-nya 2. Nah, gitu ya. Ketemu D-nya sama dengan 1. D1 ini lebih dari 0. Kalau D lebih dari 0, tadi dikatakan kalau D-nya lebih dari 0, garis L memotong lingkaran di 2 titik. Jadi, karena D lebih dari 0, garis L-nya memotong lingkaran L di 2 titik. Nah, lanjut yang B, tentukan koordinat titik potongnya. Karena ini tadi sudah dinyatakan memotong lingkaran di 2 titik, berarti kita dapat mencari koordinat titik potongnya. Dari mana koordinat titik potongnya? Dari persamaan tadi, persamaan kuadratnya tadi, kita cari nilai Y yang memenuhi. Jadi ini nilai Y yang memenuhi berarti difaktorkan, ketemu Y-nya min 2 atau Y-nya min 1. Ketika Y-nya min 2, masukkan ke sini, ke X sama dengan tadi, kita punya X sama dengan kan ini. Ketika X-nya min 2, Y-nya min 2, maka min 7 kali min 2, 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Jadi ketika Y-nya min 2, maka X-nya 4. Y-nya sama dengan min 1, masukkan ke X yang sama dengan ini tadi. Min 1 berarti min 7 kali min 1, 7 dikurangi 10, min 3. Nah, untuk Y sama dengan min 1, maka X-nya ketemu min 3. Jadi koordinat titik potongnya adalah 4, min 2 atau min 3, min 1. Jangan dijawab koordinat titik potongnya min 2, min 1 loh ya. Ini Y-nya tok. Kalau yang namanya koordinat itu ada X, ada Y. Berarti dari Y ini kita harus mencari nilai X-nya dulu. Oke, kemudian kedua. Persamaan lingkaran berpusat di titik P 3, min 2 dan menyinggung garis itu. Siapakah persamaan lingkarannya? Jawabnya, karena diketahui persamaan lingkarannya berpusat di 3, min 2, maka kita dapat memisalkan persamaan lingkaran itu adalah X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkarannya menyinggung garis ini. Oh, berarti kalau garis ini disubstitusikan ke lingkaran, terus kita cari nilai D-nya akan sama dengan 0. Gitu ya. Maka nanti kita akan dapat mencari nilai R-nya. Atau kita pakai ini, teori ini. Jarak titik pusat lingkaran dengan garis tersebut adalah panjang jari-jarinya. Tadi dikatakan bahwa suatu lingkaran menyinggung suatu garis, ya, yang ini berarti jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis itu adalah jari-jarinya.
sehingga jari-jarinya dapat dicari dengan rumus yang tadi. Kita masukkan ya, kita masukkan A-nya berapa, B-nya berapa. Itu didapatkan bahwa R-nya yang sama dengan D ini tadi sama dengan 2 akar 5. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X-3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan R-nya diganti 2 akar 5. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, itu beberapa contoh. Dan ini materi ini soalnya beragam jenisnya. Di sini ada kuis, ada 5 kuisnya. Yang pertama, garis berikut yang tidak memotong lingkaran ini adalah berarti kita harus mencari nilai D-nya ya. Nilai D-nya. Yang tidak memotong berarti D-nya harus lebih dari 0. Atau bisa kita cari jarak titik pusat lingkaran 0,0 terhadap ini. Terhadap garis ini, terhadap garis ini, terhadap garis ini. Yang tidak memotong lingkaran berarti jaraknya lebih besar daripada jari-jarinya. Ada 2 cara ini nanti ya. Yang nomor 2, garis G memotong lingkaran ini di titik A dan B. Panjang ruas garis AB adalah memotong di 2 titik, berarti D-nya sama dengan 0. Disubstitusikan dulu ke sini. Kita dapatkan D sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan titik A dan titik B. Seperti soal ini tadi ya. Yang ini. Kita dapatkan titik A dan titik B. Berarti setelah kita dapatkan 2 titik itu, kita dapat mencari panjang ruas AB. X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat diakarkan gitu ya. Kemudian nomor 3 tidak ada ABCD-nya. Kalian jawab jawaban singkat nilainya berapa. Misalkan nilainya 3/5, berarti ya ditulis saja 3 garis miring 5. Kedudukan garis itu terhadap lingkaran ini. Kalau ini berarti kedudukan garis terhadap lingkaran memotongkah, menyinggungkah, atau tidak menyinggung, tidak memotong, atau apa, diisi singkat aja. Diketahui jari-jari 1 nilai A adalah nanti diisi 3/5, 2, atau min 4, dan sebagainya. Diketahui persamaan lingkaran itu dan itu saling memotong di 2 titik. Nilai K yang memenuhi adalah K-nya berapa, langsung diisikan di sini. Ya. Yang tugas kerjakan nomor 4 dengan caranya biasa. Namun caranya kemudian di-upload. Gitu aja, saya kasih kodenya hari Jumat ya. Kodenya Jumat. Kodenya apa? Kodenya Jumat. Nggak pakai tanda koma di atas, Jumat. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.